Tanpa banyak berpikir, dia merebahkan diri di tempat tidurnya. Namun, Dimas mengalami sesuatu yang sangat aneh. Meskipun matanya sangat mengantuk dan tubuhnya merasa kelelahan, dia tidak bisa tidur. Berbagai usaha dilakukan untuk memejamkan mata dan menemukan posisi tidur yang nyaman. Namun setiap kali dia hampir tertidur, dia selalu terbangun oleh suara samar yang terdengar di telinganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas kisah seorang mahasiswa bernama Dimas, yang mengalami kejadian janggal sebelum terjadi gempa di Jogja pada tahun 2006. Dimas adalah seorang mahasiswa yang sedang menjalani masa studinya di Jogja. Pada saat itu, Dimas baru saja pindah ke kota tersebut dan telah menetap di kos di sekitar Jalan Solo, dekat dengan Sabhir Square. Baru 2 minggu tinggal di Jogja, dia langsung menghadapi situasi yang cukup menantang. Sering terjadinya gempa kecil. Meskipun gempa-gempa tersebut tidak besar, frekuensinya yang cukup sering tentu saja menambah ketegangan di awal masa adaptasinya di kota tersebut. Pada tanggal 26 Mei 2006, sekitar waktu subuh, Bapak kos yang terkenal dengan kedisiplinannya dalam urusan agama, membangunkan Dimas untuk sholat subuh berjamaah. "Mas Dimas, bangun, mari kita sholat subuh berjamaah," serunya penuh semangat. Namun, Dimas yang masih terjaga dalam keadaan setengah tidur menjawab, "Iya Pak, duluan aja, nanti saya nyusul." Sayangnya, rasa kantuk yang begitu berat membuat Dimas akhirnya memutuskan untuk tidur kembali daripada segera bangkit dan melaksanakan sholat subuh. Bapak kos memang dikenal sebagai pribadi yang sangat rajin dan peduli terhadap kegiatan keagamaan para penghuni kosnya. Hampir setiap pagi, dia akan mengetuk pintu kamar mereka untuk mengingatkan waktu sholat subuh. Namun, kebiasaan tersebut seringkali diabaikan oleh para penghuni kos, termasuk oleh Dimas dan teman-temannya. Meskipun mereka sering dibangunkan, mereka lebih memilih untuk terus tidur daripada melaksanakan ajakan sholat subuh berjamaah. Hari itu, pada tanggal 26 Mei 2006, gempa kecil kembali terjadi sekitar pukul 4 sore. Kegiatan sehari-hari para penghuni kos berlangsung seperti biasa meskipun ada gempa kecil yang terjadi. Mereka tidak terlalu khawatir atau terganggu dengan fenomena tersebut, bahkan masih melanjutkan aktivitas dan bercanda dengan sesama penghuni kos. Ketika malam tiba, sekitar pukul 11, seorang teman kos Dimas pulang dalam keadaan mabuk berat. Teman tersebut, yang tampaknya sudah sangat kelelahan dan tidak stabil, meminta bantuan Dimas. Tolong bukain pintu kamar gua dong," pintanya dengan suara yang terputus-putus. Selain itu, dia juga meminta Dimas untuk membangunkannya saat waktu sholat subuh tiba. Mas, bangunin gua ya pas sholat subuh." Dimas menjawab dengan lembut, "Iya Gung, nanti aku bangunin." Setelah membantu temannya masuk ke kamar dan memastikan dia nyaman di tempat tidurnya, Dimas kembali ke kamarnya sendiri. Pada saat itu, tubuh Dimas sudah sangat lelah dan mengantuk. Tanpa banyak berpikir, dia merebahkan diri di tempat tidurnya. Namun, Dimas mengalami sesuatu yang sangat aneh. Meskipun matanya sangat mengantuk dan tubuhnya merasa kelelahan, dia tidak bisa tidur. Berbagai usaha dilakukan untuk memejamkan mata dan menemukan posisi tidur yang nyaman. Namun setiap kali dia hampir tertidur, dia selalu terbangun oleh suara samar yang terdengar di telinganya. Suara tersebut seolah-olah memperingatkannya untuk tetap waspada. Hal ini terjadi berulang kali, membuatnya tidak bisa tidur sama sekali. Tak terasa, waktu terus berlalu hingga tiba di waktu subuh. Ketika hari berganti menjadi tanggal 27 Mei 2016, Dimas melewati satu malam penuh tanpa tidur. Dalam keadaan yang masih terjaga sepenuhnya, dia mendengar suara bapak kos yang membangunkannya untuk sholat subuh berjamaah. Tidak seperti biasanya, di mana dia sering mengabaikan ajakan tersebut, kali ini Dimas menjawab dengan cepat dan antusias. "Ya, Pak, tunggu sebentar. Saya akan ambil wudhu dulu," jawabnya.
Ini adalah pertama kalinya Dimas menyanggupi ajakan untuk sholat subuh berjamaah bersama Bapak Kos. Setelah melaksanakan sholat subuh, Dimas, Bapak Kos, dan 7 teman kos lainnya berkumpul untuk sarapan pagi. Mereka melanjutkan kegiatan dengan ngopi di lantai 2 sambil berbincang-bincang. Dalam suasana yang santai dan penuh keakraban, sekitar pukul 5:40, gempa kecil terjadi lagi, seperti gempa-gempa sebelumnya yang sering mereka alami. Seorang teman bernama Joko bercanda, "Lama-lama kita jadi terbiasa merasakan gempa seperti ini." Teman lainnya, Zainal, menimpali, "Iya nih, udah jadi makanan sehari-hari." Namun, perbincangan santai tersebut terganggu oleh peristiwa yang tidak terduga. Hanya berselang sekitar 10 menit dari obrolan mereka, sekitar pukul 5:50, terjadi guncangan yang jauh lebih kuat dari biasanya. Guncangan yang lebih besar ini mengguncang ketenangan pagi mereka, mengubah suasana menjadi penuh ketegangan dan kekhawatiran. Ketika gempa besar mengguncang, teriakan takbir bergema di mana-mana, menandakan kepanikan dan ketakutan yang melanda warga. Suasana menjadi kacau, dengan orang-orang berlarian di jalanan, berusaha menyelamatkan diri dari bahaya. Bagi Dimas dan teman-temannya, tinggal di lantai 2 bukanlah pilihan yang aman. Dalam situasi seperti itu, mereka tahu betul bahwa ada risiko bangunan yang bisa runtuh. Dengan cepat, Dimas berlari menuju kamarnya untuk mengambil barang-barang penting seperti handphone dan dompetnya. Dia juga berusaha membangunkan teman-temannya yang masih berada di kamar mereka. Bersama dengan Bapak Kos, Dimas menggedor pintu-pintu kamar yang tertutup sambil berteriak, "Bangun woi, bangun! Gempa! Cepat selamatkan diri kalian!" Meski panik, mereka tidak sempat memastikan apakah semua teman mereka sudah bangun atau belum. Guncangan yang sangat kuat membuat mereka merasakan ketegangan yang luar biasa. Dimas dan beberapa teman kos lainnya berlari keluar, mencari tempat yang dianggap aman. Dalam kekacauan tersebut, Joko berteriak kepada Dimas, "Mas, bawa motorku. Kita pergi ke Mandala Krida." Mandala Krida adalah stadion sepak bola yang dijadikan tempat evakuasi dalam situasi bencana. Dengan susah payah, Dimas berhasil mengeluarkan motor Joko, dan bersama Joko, mereka segera menuju Mandala Krida. Meski gempa tampaknya sudah berhenti saat mereka berada di perjalanan, mereka tetap melanjutkan perjalanan ke tempat evakuasi demi keselamatan. Selama perjalanan, Dimas menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Banyak korban tergeletak di sepanjang jalan, dan bangunan-bangunan megah yang sebelumnya berdiri kokoh kini hancur menjadi puing-puing. Warga yang terlihat syok dan histeris mengungkapkan kesedihan mendalam, mungkin karena mereka kehilangan teman atau saudara dalam bencana ini. Keadaan di sekelilingnya sangat mencekam dan menyedihkan, menambah rasa cemas dan ketidakpastian yang mereka rasakan. Setelah melewati momen-momen yang sangat menegangkan, Dimas akhirnya berhasil sampai di Mandala Krida, tempat evakuasi utama yang telah dipenuhi oleh orang-orang yang mencari perlindungan. Sesampainya di sana, Dimas mencoba untuk menghubungi keluarganya melalui telepon seluler. Tetapi upayanya sia-sia karena jaringan komunikasi terputus akibat gempa yang menghancurkan infrastruktur telekomunikasi. Dimas pun menyimpan handphonenya dan mulai memperhatikan sekelilingnya. Suasana di Mandala Krida sangat menyedihkan. Banyak orang berkumpul di sana dengan wajah penuh kecemasan, beberapa di antaranya tampak berdoa dan menangis, mencoba mencari ketenangan di tengah bencana yang melanda. Sekitar pukul 5 sore, Dimas dan Joko memutuskan untuk kembali ke kos mereka, meskipun keadaan masih sangat tidak menentu. Selama perjalanan kembali, mereka melihat banyak orang yang sedang dievakuasi oleh petugas rumah sakit, tentara, dan kepolisian. Proses evakuasi ini melibatkan banyak tenaga dari berbagai pihak yang bekerja keras untuk membantu korban. Sesampainya di kos, mereka disambut oleh Bapak Kos yang tampak sangat cemas. Bapak pemilik kos langsung mendekati mereka dengan mata yang sembab. "Mas Dimas, Mas Joko, alhamdulillah kalian selamat. Tapi teman kalian, Agung, dia tertimbun reruntuhan bangunan." Ketika Bapak bangunkan Agung, dia tidak kunjung bangun. "Agung ditemukan sudah meninggal," kata Bapak Kos dengan suara bergetar,
sambil menangis dan memeluk Dimas dan Joko. Mendengar berita duka tersebut, Dimas merasa hatinya sangat hancur. Air mata mengalir di pipinya saat dia teringat akan pesan terakhir Agung sebelum gempa terjadi. Agung sempat meminta Dimas untuk membangunkannya saat waktu subuh, dan Dimas merasa sangat bersalah karena tidak bisa memenuhi permintaan terakhir teman baiknya itu. Dalam keadaan emosional dan penuh kesedihan, Dimas akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman untuk menenangkan diri. Dia memutuskan untuk kembali ke Jogja hanya setelah situasi di kota tersebut membaik. Kisah Dimas ini, yang mendapat bisikan untuk tetap waspada, yang ia alami sebelum gempa dahsyat terjadi, diambil dari sumber channel YouTube Dimas Dom. Kisah ini menjadi sebuah pengingat yang mendalam tentang betapa pentingnya kewaspadaan dan kepedulian terhadap sesama dalam menghadapi bencana. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.